Saat ini, kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu penularan dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir semua orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi dan 106 kasus yang meninggal. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui, masa inkubasi novel coronavirus diperkirakan bisa mencapai 14 hari sebelum gejalanya muncul. Dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejalanya. Berikut ini adalah standar pencegahan agar tidak terserang virus. Gunakan masker, cuci tangan, menggunakan sabun secara teratur, tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk saat batuk dan bersin, masak daging dan telur hingga matang, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Fatmala dari kampus STTIF Bogor. Saya mahasiswi S1 reguler semester 5. Di sini untuk memenuhi tugas kuliah mikrobiologi farmasi, saya akan menjelaskan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Jadi akan ada 4 poin yang saya bahas. Yang pertama ada virus COVID-19, yang kedua vaksin, yang ketiga teknologi produksi vaksin COVID-19, kemudian yang keempat teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19 dan alasan pemilihan metodenya. Mungkin sebagian atau beberapa orang masih bertanya-tanya, apa sih itu COVID-19?
Jadi, penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus corona merupakan jenis virus selubung atau sampul enveloped virus yang dilindungi lapisan tersusun dari protein dan minyak yang dikenal sebagai lipid bilayer. Lapisan protein tersebut mirip dengan duri mahkota. Duri-duri tersebut berguna dalam mengikat membran sel inang untuk mengaktifkan enzim purin. Enzim purin banyak ditemukan dalam organ tubuh manusia seperti paru-paru, hati, dan usus kecil. Inilah yang membuat virus mudah menyerang organ-organ tersebut. Kemudian di sini ada sifat dari corona. Sifat corona ini adalah mampu berkembang biak dengan cara memecah, mereplika diri, dan mutasi. Maka rentan apabila orang yang gak patuh untuk tetap di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus yang lain. Jumlah virus yang masuk ke tubuh akan berpengaruh terhadap keluhan klinisnya. Semakin banyak virus masuk ke tubuh, semakin berat gejala fisik yang muncul. Kemudian virus corona sendiri mempunyai sifat yang sensitif terhadap panas. Mereka akan mati jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Virus ini juga membutuhkan inang sebagai tempat berkembang biak. Ia akan mati ketika berada di luar tubuh makhluk hidup dalam jangka waktu yang bervariatif, tergantung suhu atau tempat virus itu berada. Dan bentuk virus corona menyerupai mahkota. Rocky Mountain menghasilkan gambar virus corona atau COVID-19. Bentuk virus corona ini terlihat melalui pengamatan mikroskop. Kemudian, ahli mikroskop Elizabeth Fisher menghasilkan gambar dan mewarnai gambarnya secara digital. Jika dilihat dengan teliti, akan terlihat paku-paku di permukaan virus corona pada gambar. Paku-paku ini memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Karena itulah virus ini diberi nama corona yang dalam bahasa Latin artinya adalah mahkota. Kemudian ada cara penyebaran virus COVID-19. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang terinfeksi batuk, bersin, atau penghembusan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Di sini kita akan membahas vaksin. Apa sih vaksin itu? Jadi, vaksin adalah sebuah produk cat yang dimasukkan ke tubuh manusia dan ini akan menstimulasi imun sistem di tubuh manusia untuk akhirnya bisa memproteksi dan melindungi manusia tersebut dari penyakit yang sedang dilawan, dalam hal ini virus corona atau COVID-19. Lalu apa yang disebut vaksinasi? Vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh, biasanya disuntikan untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya tubuh bisa memproduksi imunitas terhadap penyakit. Kemudian tujuan pemakaian vaksin. Vaksin diberikan dengan tujuan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memunculkan antibodi terhadap penyakit tersebut. Vaksin seringkali diberikan melalui suntikan, bukan sekadar melindungi seseorang dari sebuah penyakit. Pemberian vaksin juga dapat mencegah penyebaran penyakit tersebut. Lalu bagaimana cara vaksin COVID-19? Sebenarnya cara vaksin COVID-19 tak berbeda jauh pada vaksin pada umumnya. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi dan bagian dari virus atau bakteri maupun yang sudah dilemahkan. Produk inilah yang berguna untuk merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh. Bila antigen penyakit COVID-19 menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut.
Kemudian di sini ada teknologi produksi vaksin COVID-19 yang terbagi menjadi 6 vaksin. Yang pertama ada vaksin inaktif. Vaksin inaktif utuh maupun vaksin virus hidup yang dilemahkan merupakan salah satu strategi pengembangan vaksin klasik yang dapat dipertimbangkan pada pengembangan vaksin COVID-19. Kelebihan dari vaksin utuh adalah properti imunogenitas dan kemampuan vaksin. Namun, vaksin yang berasal dari virus hidup memerlukan pengujian yang lebih banyak sebelum dapat dinyatakan aman untuk digunakan pada suatu populasi. Yang kedua, vaksin yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan sudah ada sejak tahun 1950. Vaksin ini adalah satu jenis vaksin yang dibuat dari mikroorganisme patogen, virus dan bakteri hidup yang telah dilemahkan di laboratorium. Mereka akan tumbuh dalam tubuh penerima vaksin, tetapi tidak akan menyebabkan sakit atau hanya sakit ringan karena sudah dilemahkan. Kemudian, yang ketiga ada vaksin subunit. Vaksin subunit dengan menggunakan protein rekombinan SARS-CoV dan MERS-CoV menunjukkan hasil yang efektif dalam beberapa penelitian Clover Biopharmaceutica. Sedang pengembangan vaksin yang terdiri dari 5 protein dalam SARS-CoV, temuan ini mengisyaratkan bahwa vaksin SARS-CoV berbasis RBD memiliki protein dalam mencegah infeksi SARS-CoV. Vaksin berbasis RBD kini sedang dalam tahap pengembangan melalui sebuah kolaborasi internasional. Kemudian yang keempat, vaksin berbasis vektor virus dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya, sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Yang kelima, ada vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan vaksin dan akan menjadi investasi di awal terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang vaksin DNA, sehingga diharapkan bisa membuat vaksin dengan lebih cepat. Vaksin DNA tidak mudah rusak daripada bentuk RNA, relatif lebih mudah rusak dibanding DNA jika terkena suhu naik turun. Kemudian, yang terakhir ada vaksin berbasis RNA. Para penelitian vaksin terpesona dan frustasi dengan RNA. Potongan kecil kode genetik ini sangat penting dalam memberitahu sel untuk membangun protein. Bagian dasar dari fisiologi manusia serta kunci untuk melepaskan sistem kekebalan, akan tetapi mereka sulit dijinakkan. Setidaknya sampai virus corona mendorong perlombaan global untuk membuat vaksin. Kemudian, ada teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19. Direktur LBM, Ejikman Prof. Amin Subandrio, mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinan protein Vaccinas. Vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau potong protein, bukanlah virus secara utuh. Yang terakhir, ada alasan Indonesia memilih metode ini. Alasan Indonesia memilih metode produksi vaksin ini karena vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik. Terima kasih untuk yang sudah menonton.